Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, Rukun Santa Agnes yang dikasihi Tuhan. Malam ini kita berkumpul kembali secara online untuk beribadah bersama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan dalam ibadah malam ini kita juga mau berdoa untuk Oma LM Sukila yang berulang tahun pada hari ini, dan keluarga Ibu Minarti mau bersyukur atas penyertaan Tuhan selama ini. Marilah kita buka dengan satu lagu pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan yang kita akan renungkan malam ini diambil dari 2 Yohanes ayat 4-9, dan bacaan Injil diambil dari Injil Lukas 17 ayat 26-37. Bapak Ibu, saudara-saudara, saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, sebelum kita lanjutkan ibadah kita pada malam ini, agar kita layak dan pantas kita di hadapannya, marilah kita datang ke hadirat Tuhan untuk mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita. Marilah kita nyatakan dalam doa tobat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perahu Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur padamu karena Engkau selalu mengingatkan kami yang mudah lalai dan jatuh dalam dosa. Tolonglah kami dengan kasih-Mu agar selalu dapat menghadapi cobaan dunia ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami. Berilah kemampuan untuk memahami akan kebenaran firman-Mu.
agar dapat menuntun dan mengarahkan hidup kami di jalan yang benar. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita dengarkan bacaan pertama. Bacaan dari surat kedua Rasul Yohanes. Hai ibu yang terpilih, aku sangat bersukacita bahwa separuh dari anak-anakmu kudapati hidup dalam kebenaran, yaitu sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Maka sekarang aku minta kepadamu, ya ibu, agar kita saling mengasihi. Ini kutulis bukan seolah-olah merupakan perintah baru bagimu, melainkan menurut perintah yang sudah ada pada kita sejak semula, yaitu supaya kita saling mengasihi. Dan kasih itu berarti bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan perintah itu ialah bahwa kalian harus hidup dalam kasih, sebagaimana telah kalian dengar sejak semula. Banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Mereka tidak mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Mereka itulah penyesat dan anti-Kristus. Waspadalah, jangan sampai kalian kehilangan apa yang telah kami kerjakan. Tetapi berusahalah agar kalian mendapat ganjaranmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak setia pada ajaran Kristus, tetapi menyimpang daripadanya, dia tidak memiliki Allah. Barang siapa setia kepada ajaran itu, dia memiliki Bapa maupun Putra. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua.
Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah, dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana, Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil tadi, Tuhan Yesus berbicara tentang kedatangan Anak Manusia kelak, dengan maksud agar kita semua tidak terjebak dalam berbagai tanda-tanda yang dianggap sebagai tanda kedatangannya. Hal ini jelas terlihat pada perkataan Yesus di Lukas 17 ayat 20, yaitu, "Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah," bahwa kedatangan Anak Manusia tidak ditentukan oleh tanda-tanda apapun, termasuk tanda-tanda yang tampaknya mengerikan di luar akal manusia yang menakjubkan. Untuk mendukung peringatannya ini, Yesus membandingkannya dengan 2 peristiwa populer dalam Perjanjian Lama, yaitu air bah pada zaman Nuh, dapat dibaca di Kejadian 6-7, dan kehancuran Sodom dan Gomora di Kejadian 19. Walaupun Yesus menggunakan 2 cerita di sini, tetapi isi dari keduanya sama, yang dapat dijadikan sebagai pembanding bagi kedatangan Anak Manusia kelak, yaitu orang-orang baik pada zaman Nuh maupun pada zaman Lot menjalani kehidupan normal mereka, seolah-olah tidak ada yang terjadi peristiwa yang luar biasa. Dalam situasi normal tersebut, kehancuran dari Tuhan terjadi secara tiba-tiba tanpa didahului dan diikuti oleh tanda peringatan khusus. Lalu Yesus pun menyimpulkan bahwa kedatangannya kelak sama seperti kedua peristiwa tersebut. Demikian halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Di sini Yesus menegaskan bahwa ia datang atau ia menyatakan kelak pada situasi di mana manusia sedang menjalani kehidupan normal mereka. Berbagai kegiatan manusia tetap berjalan seperti biasa. Tidak ada pembatasan sosial berskala besar seperti dilakukan pada masa pandemi COVID-19. Tidak ada penyekatan, apalagi isolasi wilayah tertentu. Tidak ada lockdown seperti yang dilakukan oleh beberapa negara karena penyebaran virus corona yang semakin masif. Semua berjalan normal. Manusia masih makan dan minum, bekerja, membeli dan menjual. Mereka menanam dan membangun. Bahkan kegiatan kawin dan dikawinkan tetap berjalan seperti biasa. Tidak ada perlakuan istimewa pada masa menjelang kedatangan Anak Manusia tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, disinilah sering muncul persoalan karena ketidaksiapan manusia untuk menyongsong kedatangan Yesus.
kelak, karena tidak ada peringatan khusus atau tanda-tanda atas kedatangannya tersebut. Sama seperti pada zaman Nuh dan Lot, kebanyakan orang mengolok-olok Nuh dan atau Lot yang pada waktu itu mungkin dilihat lucu dan tidak masuk akal oleh masyarakat banyak, karena mereka sibuk dengan kegiatan dan persiapan pembuatan baterainya, dan Lot yang sibuk mengajak keluarganya pergi keluar dari Sodom, dan dapat saja dianggap sebagai orang paranoid atau malah dianggap sebagai orang gila dalam masyarakat kita sekarang ini. Orang-orang yang berusaha taat pada protokol kesehatan karena pandemi COVID-19 sering dianggap paranoid dan mengada-ngada. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang jatuh bukan karena pada saat berada dalam situasi terjepit, melainkan ketika sedang menjalani dan menikmati kehidupan normalnya dengan nyaman. Demikianlah dengan kedatangan Anak Manusia kelak, terjadi secara tiba-tiba ketika manusia sedang menjalani kehidupannya secara normal. Ketika kenormalannya hidupnya itu meninambobokkan manusia hingga jatuh ke dalam kehancuran, sama seperti banyak di sekitar Nuh atau Lot pada zaman itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, dalam bacaan pertama tadi Tuhan mengingatkan kita agar kita tetap dalam ajaran Kristus. Kita harus saling mengasihi, saling mengingatkan satu dengan yang lain, sebab di masa yang akan datang banyak penyusut yang muncul dan mengaku sebagai nabi, padahal mereka itu adalah nabi-nabi palsu yang bisa saja memberikan informasi-informasi bohong tentang kedatangan Anak Manusia kelak. Maka Tuhan mengingatkan agar kita tetap pada ajaran Kristus, baik dalam keadaan suka dan duka. Kita tetap bersyukur, memikul salib kita di dunia, dan inilah syarat yang mutlak bila ingin mengikuti Kristus: menyangkal diri, memikul salib dan mengikutinya. Dan apabila Kristus telah menyatakan dirinya kelak, maka kita inilah yang akan diselamatkan. Semoga demikian. Amin. Marilah kita menyatakan iman kepercayaan kita dengan mendoakan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari situ Ia akan datang mengadili orang dan hidup yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa umat. Marilah kita bersama Yesus yang berada di tengah kita memanjatkan doa kepada Allah Bapa kita. Bagi para pemimpin gereja, semoga Allah Bapa membimbing agar para pemimpin gereja sebagai hamba Kristus patuh setia kepada panggilan mereka dan berani memperdengarkan suara juga dalam keadaan yang sulit. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, Tuhan. Bagi mereka yang sedang menghadapi kesulitan, semoga Allah Bapa membimbing mereka yang sedang mengalami kesulitan agar dapat menemukan orang-orang yang mau mendengarkan kesulitan mereka serta memberi harapan dan keberanian lagi. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Ya Bapa, kami mau berdoa juga buat Oma LM Sukila yang berulang tahun ke-85
pada tanggal 11 November dan keluarga Ibu Minarti. Mereka ingin mengucap syukur kepadamu atas segala berkat, rahmat, dan karunia yang telah Engkau anugerahkan kepada mereka. Berilah perlindungan, kesehatan, dan damai sukacita dalam keluarga agar lebih mendekatkan diri kepadamu. Dan bagi cucu-cucu yang masih menjalani jenjang pendidikan di sekolah, bimbinglah agar apa yang mereka cita-citakan dapat tercapai. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi rukun Santo Agnes, ya Bapa, bantulah kami dengan semangat kerjasama dan kompak selalu dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan rukun di masa yang akan datang. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang berkumpul di sini, semoga Allah Bapa mendampingi kita agar pesan-pesan Kristus yang baru saja kita dengar benar-benar tertanam dalam hati dan pikiran kami, agar menjadi pedoman untuk menjalani kehidupan ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, marilah kita satukan doa-doa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah berdoa. Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menyertai kami dalam ibadah rukun pada malam ini. Dengarkanlah doa-doa yang telah kami panjatkan kepadamu. Semoga kami semakin teguh beriman kepadamu. Demi Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mohon berkat. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Fransiskus Assisi, doakanlah kami. Santa Agnes, doakanlah kami. Dengan demikian doa ibadah kita pada malam ini sudah selesai. Syukur pada Allah.